Kalau hijrahnya karena wanita kata Nabi, ya dia dapat wanita saja. Kalau dia hijrahnya karena uang, ya dia dapat uang saja. Tapi kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi meluruskan niat tadi, meluruskan niatnya, kuatkan tekadnya. Ya, Insya Allah bisa, sahabat bisa, sepremannya Umar bin Khattab juga bisa, Abu Dzar Al-Ghifari juga bisa, beliau juga bisa, alhamdulillah. Ya, itu kita nggak tahu, dia nggak ada di Belanda, saya juga jangan pernah tahu Belandanya, tapi mau ke Belandanya, ya, nah itu ya, nah itu mungkin beberapa kiatnya yang bisa dilakukan. Terima kasih. Tentunya tadi dengan niat harus kita luruskan niat kita, kenapa sih kita hijrah. Nah, dengan paling kuat itu hijrahnya itu karena alasannya kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau hijrahnya karena dunia ini saja, ketika kita meninggal maka dunia tidak akan mengikuti kita. Nah, dari hal itu yang semoga kita lebih kuat lagi hijrah kita, dan insya Allah lebih istiqomah lagi hijrah kita. Nah, bagi teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Silakan, atau sharing. Gimana? Kan yang di luar, gimana? Ada yang mau ditanyain? Saya boleh sharing? Oh, boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Mungkin ada yang udah kenal, sebagian ada yang udah kenal. Kalau asli saya dari Bukit Genteng ya. Ada yang pernah Bukit Genteng? Perbatasan Indonesia Australia nggak ada pulau lagi kan? Serem Bukit Genteng. Oh, Genteng itu ya. Bukit Genteng. Perjalanan dari sini ke sana kalau naik motor 4 jam lah kalau cepat. Kalau cepat ya, kalau lebih cepat lagi ya sadar dan rumah sakit atau lebih cepat lagi. Itu biasanya standar seperti itu penting. Itu saya asli sana, tinggal di Bogor, dan mungkin beberapa udah pernah ketemu saya. Di sini mungkin ada tadi saya ada sedikit sharing, dan mungkin nanti ada boleh ditambahin juga dari Ustaz Wahyu gitu kan. Tadi yang pertama kan di sini kita hijrah yang setengah-setengah. Salah satu contoh saya dapat ilmu dari Ustaz, saya lupa namanya. Kenapa jangan setengah-setengah? Karena yang namanya setengah itu gak enak gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berwudu, tangan gak dicuci satu aja gitu kan. Tapi semuanya dicuci semuanya, cuma tangan satu gak dicuci gitu kan. Gak dibasuh gitu kan. Hanya salah. Apakah itu sempurna? Tidak sempurna gitu kan. Makanya kalau kita tidak 100%, maka hasilnya 0. Jadi kalau kita harus total semuanya 100%, maka hasilnya juga akan 100%. Jadi kalau ada sedikit yang tersisakan, itu hasilnya akan 0. Nah, mungkin karena saya di bidang bisnis, sama ketika kita bisnis setengah-setengah, ini dilakukan setengah atau enggak, kadang-kadang itu kemungkinan akan hancurnya akan lebih besar gitu kan. Nah, itu kalau yang setengah-setengah. Terus saya menariknya itu ketika full 100%, tadi ada cerita yang dibahas tentang Abu Dzar Al-Ghifari ya. Saya pernah dengar sebuah cerita, itu Abu Dzar Al-Ghifari itu kan dari negara Ghifar ya namanya itu sebetulnya satu kampung itu rampuk semua katanya. Saya dengan cerita akhirnya ditambahin. Jadi ceritanya kalau nggak tahu di Indonesia ada itu mah, kalau kampung kan hanya biasa satu orang atau satu kelompok atau hanya beberapa kampung daerah. Kalau ini satu kampung adalah perampok semua gitu kan. Salah satunya tadi Abu Dzar itu kan. Nah ternyata ketika udah masuk Islam, satu kampung itu masuk Islam semua. Karena apa? Karena hijrahnya itu total, dari si pemimpinnya itu masuk Islam, si anggota juga masuk Islam. Nah sampai sekarang kalau kita tahu, oh Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan. Ketika kita tahu sejarahnya, itu masa lalunya adalah kelam itu perampok sekampung gitu. Nah jadi ketika kesininya menjadi terkenal dan banyak yang dikasih nama Al-Ghifari. Kalau kita tahu daerah Al-Ghifari itu seperti apa, itu lucu juga. Itu yang sedikit saya tahu ya sejarahnya, mungkin nanti tambahkan tentang cerita seperti itu. Nah, ketika kita totalitas, itu kita akan terangkat derajat kita dengan Islam dan sebagainya, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, itu mungkin salah satu sharing ketika lebih baik sebut mantan yang udah buruk tapi sekarang jadi mantan preman atau mungkin mantan yang lain daripada mantan ustadz atau mantan orang baik, kan jadi gak enak dengarnya gitu. Tapi kan dulunya seperti ini, sekarang jadi anak
yang soleh. Kemarin waktu di Jakarta saya pernah dengar cerita juga, kisah nyata dari seorang ustadz gitu kan. Mungkin tadi ada cerita dari Kang Tati juga. Jadi ada seorang pemuda udah membunuh berapa kali gitu kan, wah udah, dan dia pengen mau tobat tapi nggak tahu harus seperti apa nih tobatnya gitu kan, nggak tahu. Coba bilangnya dari ustadz itu ke orang pemuda itu, kamu lakukan yang biasa dilakukan orang-orang di masjid dan satu amalkan baca sholawat. Jadi dia itu hanya mengamalkan apa sih kata si ustadz itu. Nah si ustadz itu biasanya ngisi setiap sebulan sekali ke masjid itu gitu kan, karena kalau di Jakarta kan dia rutin keliling masjid. Kalau nggak salah setiap kurang lebih dia 3 bulan nggak ngisi ke masjid itu. Pas dia ngisi lagi ke masjid itu, pemuda itu nggak ada gitu kan. Kemana itu? Nah si ustadz itu nanya ke masyarakat di sekitar, Pak, ada nggak pemuda yang ini ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Dia tanya ke masyarakat sekitar. Nah masyarakat sekitar langsung di situ cerita bahwa pemuda itu belakangan ini setelah mungkin ketemu dengan ustadz yang tersebut yang menceritakan, dia itu katanya nggak tahu apa yang dilakukan. Pokoknya setiap malam itu dia selalu di masjid, kalau istilah kita iktikaf ya. Kalau orang lain udah pada pulang, kata si takmirnya itu, dia itu masih di masjid, asik nangis terus gitu kan. Pas Isya dia nangis, tobat, dia nggak bisa melakukan apa-apa, belum belajar yang lain juga bisanya. Apa yang di masjid orang lakukan mungkin baca Quran dia belum tahu, yang diamalkan berarti baca sholawat sama iktikaf di masjid. Jadi kalau dia keluar dari masjid, kemungkinan akan disamper oleh teman-temannya lagi. Tapi kalau di masjid katanya kemungkinan nggak ada yang bisa nyamper ke dalam gitu kan. Jadi dia salah satu di antaranya tadi untuk lingkungan dia iktikaf aja di masjid gitu kan. Mungkin keluar itu ketika ada keluar, dan ternyata katanya dia meninggalnya itu ternyata meninggal pas waktu sholat subuh. Orang pas begitu di masjid pas sholat subuh, si pemuda itu meninggal dalam keadaan taubat seperti itu, hijrah seperti itu. Nah itu cerita-cerita itu ketika totalitas kita hijrahnya apa yang bisa kita lakukan, jangan nunggu sempurna, yang bisa kita lakukan aja. Nah itu mungkin boleh ditambahin nanti cerita. Saya lucu juga, bukan lucu ya, menarik juga tentang Abu Jahal itu cerita seperti itu. Makanya itu buat penyemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Naradi, Masya Allah tentang sharingnya tentang pemuda yang baru hijrah tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, itulah pentingnya ilmu teman-teman semua. Dan insya Allah kita di Tasbih ini juga bukan hanya kajian-kajian seperti ini saja. Mungkin nanti ada beberapa kelompok misalkan ya. Insya Allah kita ada ustadz-ustadznya seperti Ustadz Rudi tadi, beliau bisa menambah sahabat Islam kita atau mencari tahu apa sih pertanyaan dalam hidup kita. Tentunya ketika kita masa-masa remaja kayak gini masih mencari jati diri seseorang agar kuat hijrah kita. Nah, mau dikemanain sih hijrah kita? Nah, tentunya di sini terus Ustaz Wahyu, ketika kita baru hijrah nih, apakah penting komunitas atau lingkungan kita ya, atau komunitas hijrah, apakah penting bagi kita yang baru hijrah? Apakah penting, dan kita harus mencari komunitas yang seperti apa sih agar hijrah kita buat? Boleh Kang Maju? Ya, saya mau nanggapin dulu tadi ya, tentang hijrah jangan setengah-setengah. Jadi niatnya harus full ya, jangan setengah-setengah dulu ya. Saya jadi ingat zaman Nabi itu ada perang Mu'tah ya. Cerita perang Mu'tah luar biasa itu perang terdahsyat zaman Nabi. Nabi mengumpulkan pasukan paling terbesar saat itu 3.000 orang ya. Ini mulai kisahnya karena Nabi mengutus utusan ke kerajaan Romawi ya, tapi utusannya dibunuh, penggal ya. Nah, adat saat itu kalau ada utusan dari siapapun itu nggak boleh dibunuh ya, tapi karena dibunuh berarti dia mengumumkan perang ya. Maka Nabi marah saat itu, kumpulkan semua pasukan yang ada, berhasillah dikumpulkan 3.000 orang
ya 3.000 orang. Setelah di perjalanan mereka berada di tempat yang namanya Ma'an, kalau nggak salah, ya Ma'an. Dan intelijen pasukan melihat bahwa orang mukmin telah mempersiapkan 100.000 orang. Bayangin, 100.000. Udah gitu ternyata kabilah-kabilah lain yang di sekitar itu, kabilah Arabnya itu ngumpul lagi, ya 100.000. Jadi totalnya 200.000. Jadi 3.000 kaum muslimin menghadapi 200.000. Itu perang Mu'tah, ya. Yang Nabi itu menunjuk 3 komandan pasukan, ya 3 komandan pasukan. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Kata Nabi, jika Zaid tidur, gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Oh iya, jadi jarang sekali Nabi nunjuk 3 komandan, ya. Tapi ini Nabi langsung nunjuk. Ini kalau gugur ganti ini kalau gugur ganti ini. Jadi seolah-olah Nabi udah tahu. Ini yang pertama nih bakal gugur nih, ganti sama ini. Ini yang kedua bakal gugur nih, ganti sama ini, dan seterusnya. Nah, ketika mendengar sahabat itu, pasukan itu mendengar bahwa Romawi ada 200.000, mulai ciut kan, ya kan manusiawi atuh, 30.000, 200.000 gitu kan ya. 1 banding berapa ya? 20? Enggak, masih lebih ya. Ya Allah. Iya, 200 banding 3.000 gitu kan ya. Ya. Nah, ketika dalam peradaban itu Abdullah bin Rawahah justru menyemangati gitu kan. Kita di sini berperang bukan karena jumlah, kita berperang karena Allah. Maka lanjut, pecahlah perang gitu kan. Nah, persis seperti yang diprediksi Nabi. Yang pertama siapa tadi? Zaid bin Harisah gugur, ya. Kemudian biasanya kalau komandan pasukan itu bawa benderanya namanya Roya gitu kan ya. Bendera ini dibawa, ya. Setelah gugur, maka bendera itu diambil, diganti oleh siapa yang kedua? Ya. Ja'far bin Abu Thalib. Diambil lagi, pegang oleh tangannya. Ternyata musuh dari belakang tebas tangan kanannya, putus, ya, putus tangannya, ya. Bukan putus kayak tawuran tadi, bukan, ini pas perang, iya, putus tangannya, diambil oleh tangan kirinya, ya, perang lagi gitu. Nah, ternyata ditebas lagi oleh musuh, ya, dan masih ada sisa separuh tangannya, dia tetap lagi sama tangannya bendera itu, ya, udah nggak bisa ngelawan kan, ketemu musuh udah, ya, sampai wafatnya gugurnya. Yang terakhir baru Abdullah bin Rawahah, ya. Nah, ketika Abdullah bin Rawahah mengambil tongkat komandonya, ketika mau maju sempat ada keraguan. Nah, ragu dia, manusiawi kan ya, gugur dia, kan tadi orang gitu kan ya. Ini, gitu kan. Itu keraguan manusiawinya. Tapi dilawan sama dia, perang lagi, sampai syahid juga, ya, sampai syahid juga. Ya. Nah, ketika ini perang terjadi, itu Nabi itu cerita di Madinah, Nabi gak ikut, ya, cerita di Madinah. Itu kalau kata kita mah dari streamingan, ya, streaming, ya kan. Kalau sekarang kita bisa kan gimana bisa siaran langsung. Jadi Nabi itu cerita terjadi perang Mu'tah itu, Nabi cerita dengan para sahabat, kepada para sahabat tentang perang. Ceritain, Zaid sudah gugur gitu kan, perang bersama ini. Kemudian Ja'far gugur, dan ini Abdullah bin Rawahah